Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raji Resti Ayis, NPM 20.01.1007, akan menjelaskan mengenai soal AAS. Soal yang pertama yaitu jawaban saya, menurut etimologi, riba itu berarti tambahan atau ziyadah. Bisa juga diartikan berkembang atau nama. Sedangkan secara istilah, riba didefinisikan sebagai pengembalian tambahan dari modal pokok secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam ajaran Islam, seorang muslim itu diharamkan memakan harta riba, atau dengan kata lain, hukum riba adalah haram. Imam Al-Shirazi di dalam kitab Al-Muhadzab menyatakan bahwa riba merupakan perkara yang diharamkan. Pendapat ini didasari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi alladzi yaqulu minar riba la yaqumuna ila kama yaqumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minas sami dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mi'lur riba, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi dalam Al-Quran, hukum melakukan riba itu sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan bunga. Dalam praktiknya, sistem pemberian bunga di perbankan itu konvensional cenderung menyerupai riba, yaitu melipat gandakan pembayaran. Padahal dalam Islam, hukum hutang piutang haruslah sama antara dipinjamkan dengan dibayarkan. Dalil yang menjelaskan kesamaan bunga bank dengan riba yaitu dengan dalil wama ayatum minar riba liyarbu'u fi amwa linnasi fala yarbu 'indallahi wama ataitum min rokati turiduna wajhallahi fa'laika humul mu'ghinun, yang artinya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surat Ar-Rum ayat 39. Untuk yang nomor kedua, yaitu mengenai penanaman modal. Jadi, qard atau istilahnya qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan waktu yang disepakati secara teknis. Pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Terdapat landasan hukum dari akad qard berasal dari Al-Baqarah ayat 2, yaitu ayat 242 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu kembalikan. Serta dari dalil Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah petangguh sampai dia ke lapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi yang nomor ketiga, saya akan menjelaskan
mengenai penanaman modal. Jadi mudharabah atau penanaman modal itu di sini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga mendapatkan prosentasi keuntungan. Bentuk usaha ini dapat melibatkan dua pihak. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal namun tidak berbisnis, dan yang kedua, pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya itu saling melengkapi. Terdapat dalil dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu dan dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu. Ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendakinya. Nabi Muhammad SAW bersabda juga, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat-syarat yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Nasyai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Yang nomor keempat mengenai inflasi dalam perspektif Islam. Jadi inflasi dalam perspektif Islam terbagi menjadi dua, yaitu natural inflation dan human error inflation. Natural inflation itu merupakan inflasi yang diakibatkan oleh faktor alam dan kejadiannya itu di luar kuasa manusia. Kondisi tersebut itu pernah terjadi di masa Rasulullah dan hanya terjadi sekali, yaitu sebelum Perang Hunain. Al-Maghrizi membagi inflasi ke dalam dua macam, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. Dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian di hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Lalu kamu nafkahkanlah daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ada lagi dari surat Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang dalilnya berisi berupa khuddamin amwalihim shadaqatan tutahharu hum wa tuzakkihim biha wa shalla alaihim inna sholata wa sakanna lahum wallahu sami'un alim. Yang berarti yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Yang selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu apakah asuransi itu diperbolehkan dalam Islam? Jawaban saya yaitu ketahuilah bahwa sebenarnya Islam itu tidak melarang asuransi. Namun asuransi itu diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul itu dikelola dengan syariat-syariat Islam. Hal ini disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 21/DSM MUI/10/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Jadi asuransi syariah itu memiliki dasar-dasar yang juga ada dalam hadis dan ayat dalam Al-Quran, yaitu Al-Ma'idah ayat 2, yang berarti dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Mungkin itu jawaban dari kelima soal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.